Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Li Qiye tersenyum dan menenangkan, kamu salah memahami niatku. Itu tidak berlaku dengan apakah saya mempercayai Anda atau tidak karena saya tidak takut orang lain mendapat keuntungan dari perang. Itu hanya Soaring Immortal, menghancurkan mereka tidaklah sulit. Lalu kapan kamu bisa memobilisasi? Hailin berpikir sebelum bertanya. Sulit untuk dikatakan. Li Qiye terkekeh, ada hal-hal yang tidak bisa kamu andalkan pada orang lain. Bagi Anda, apa yang perlu Anda lakukan sesuai keinginan Anda adalah yang paling penting. Hailin tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Li Qiye dan harus berkata, sebenarnya aku tidak akan bersaing memperebutkan kehendak surga di generasi ini. Anda memiliki 13 istana, tidak ada yang lebih memenuhi syarat daripada Anda untuk menjadi kaisar. Kamu masih belum mengerti maksudku. Li Qiye menggelengkan kepalanya, ini juga tidak ada hubungannya dengan kompetisi. Semua orang memikirkan siapa yang akan menjadi kandidat terbaik, tapi seharusnya, kehendak surga sudah ada di sakuku. Kapanpun menjadi kaisar terserah saya. Jadi, sekali lagi, hal ini tidak ada dalam situasi saat ini. Perang dan bertahan hidup, terserah Anda. Dia menunjuk ke hatinya sendiri. Hailin berpikir dengan hati-hati sebelum menjawab, jika Anda menanyakan pendapat saya, maka itu sangat sederhana, mengusir Soaring Immortal sehingga kami monster laut dan iblis akan memiliki tempat tinggal. Mereka datang dan membunuh dengan cara yang tidak senonoh, jadi saya memiliki tanggung jawab untuk melawan mereka, untuk menyelamatkan keberadaan mereka yang merata. Itikat baik. Li Qiye tersenyum dan berkata, tetapi tidak ada penyelamat di dunia ini. Anda dapat menyelamatkan mereka pada generasi ini tetapi tidak pada generasi berikutnya. Yang paling penting adalah mengandalkan diri sendiri dan bekerja untuk apa yang Anda inginkan. Jika Anda menaruh harapan pada penyelamat, lalu apa bedanya dengan menjadi parasit? Hailin terkejut mendengarnya karena ini bukanlah topik yang dia pikirkan. Li Qiye melanjutkan, mengapa Soaring Immortal berani melakukan apapun yang diinginkannya di Grand Sea? Mengapa mereka begitu tidak terkendali setelah turun setiap saat? Alasannya sangat sederhana. Itu karena makhluk hidup di 9 dunia. Mereka bertahan, mengalah, atau bahkan membantu musuh melawan keadilan. Inilah alasan mengapa Soaring Immortal bisa mendominasi 9 dunia. Di tengah kobaran api perang, semua orang ingin mendapatkan keuntungan bagi diri mereka sendiri daripada bersatu melawan penjajah. Inilah alasan mengapa Ming Kuno tidak mampu memerintah selama beberapa generasi. Ini memang benar. Begitu banyak kekuatan besar yang ingin menyanjung dan mendapatkan bantuan dari Soaring Immortal. Oleh karena itu, kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri selama masa perang, bukan pada orang lain. Hanya ketika Anda membangun sesuatu dengan darah Anda sendiri barulah itu dapat dipercaya. Tanpa darah dan perjuangan, semuanya akan dianggap remeh. Jadi, gunakan darah Anda untuk perdagangan demi perdamaian dan perdamaian. Hailin akhirnya menatap Li Qiye dan dengan resmi berkata, saya akan mengukir kata-kata Anda ke dalam hati saya, namun demikian, saya tetap ingin Anda membantu selama krisis ini. Selama Anda bersedia, semuanya bisa dinegosiasikan. Bahkan jika Anda mengambil alih sekutu dan menggunakan kami sebagai umpan meriam di garis depan, kami tetap setuju selama ini cukup untuk melindungi laut besar, memungkinkan keturunan di masa depan memiliki tempat tinggal. Harga mahal apapun tidak masalah. Seperti yang Anda katakan, perdamaian membutuhkan landasan darah kita, maka marilah kita menggunakan darah kita untuk membuka jalan bagi generasi mendatang. Ia berbicara dengan formal dan nyaring, penuh karisma. Saya tidak tertarik pada otoritas. Li Qiye menggelengkan kepalanya, tentu saja, pertarungan antara Soaring Immortal dan aku akan terjadi, tidak apa-apa jika Anda ingin berpartisipasi. Mobilisasikan ketika saya melakukannya dan setia pada kata-kata saya sebelumnya, berjuang untuk nasib Anda sendiri daripada mengandalkan penyelamat. Jika Anda ingin keturunan Anda memiliki rumah di laut besar, Anda harus berusaha. Kalau tidak, mengapa para pemenang memberi Anda hasil usaha mereka secara cuma-cuma? Saya mengerti. Hailin membungkuk dan menarik napas dalam-dalam, beritahu saya saat Anda melakukan mobilisasi melawan Soaring Immortal.
Saya bersedia mengambil garda depan dan membuka jalan darah untuk Anda. Jika kita tidak berusaha sekuat tenaga dan membayar dengan darah dan nyawa kita, tidak akan ada tempat bagi kita monster laut dan iblis bahkan jika Soaring Immortal akan hancur di kemudian hari. Baguslah Anda memahami logika ini. Li Qiye mengangguk. Hai Lin dengan sungguh-sungguh mengangguk dan dengan hormat membungkuk ke arah Li Qiye sebelum pergi. Setelah dia pergi, Dewa Sejati masuk dan duduk di sebelah Li Qiye. Dia berbicara dengan sedikit kesal, Yang Mulia, melawan perang Soaring Immortal adalah medan perang kita, apakah udang ini perlu menjadi umpan meriam? Jika mereka mengambil alih barisan depan, mereka akan membahas ajalnya dan menghalangi kita. Penjaga dunia sangat ingin bertarung melawan Soaring Immortal. Ini adalah waktu yang tepat bagi Azure Dragon untuk melatih prajurit muda mereka. Li Qiye berkata tanpa emosi, biarkan saja, mereka akan membangunkan darah orang-orang yang keras kepala. Perdamaian sudah berlangsung terlalu lama di 9 dunia, biarkan mereka bersaing sendiri. Suatu hari kita akan menjadi tua dan tidak akan mampu melindungi 9 dunia selamanya. Biarkan mereka menjadi yang terdepan dan keturunan mereka akan menghargai pertumpahan darah nenek moyang mereka seperti orang bijak yang berjuang melawan Ming kuno. Tanpa kepahlawanan ini, mereka tidak ada bedanya dengan domba dan 9 dunia akan menjadi padang rumput. Ketika Ming kuno datang lagi, akan ada banyak daging khusus untuk cicipi mereka. Dewa Sejati berpikir dengan hati-hati sebelum berbicara dengan nada emosi, benar, perdamaian telah berlangsung terlalu lama, tidak ada kebohongan nyata yang terbentuk baru-baru ini seperti banyak sekali ras saat itu. Meskipun ada persaingan memperebutkan tahta di setiap generasi, hal itu terlalu berbeda jika dibandingkan dengan perlawanan terhadap Ming kuno. Apalagi kompetisi ini hanya antar sekte. Akan ada pengorbanan. Hal ini merupakan pesan penting bagi generasi mendatang untuk mengingat bahwa para pendahulu mereka telah bersatu melawan penjajah asing sebelumnya. Biarkan mereka tahu bahwa hanya melalui solidaritas dan upaya belaka mereka akan mampu mempertahankan rumah dan masa depan mereka, tidak ada orang lain yang akan memberikan ini kepada Anda atau melindungi Anda dari satu generasi ke generasi berikutnya. Li Qiye berkata dengan tenang. Dewa memahami sejati bahwa Yang Mulia ingin pergi dan menyerahkan tanggung jawab melindungi 9 dunia kepada berbagai ras itu sendiri. Yang lain tidak menyadarinya tetapi Dewa Sejati tahu bahwa meskipun Yang Mulia dicerca oleh orang lain dengan segala macam julukan. Namun, dia telah melindungi 9 dunia selama ini. Tanpa perlindungannya dan kematian yang diperlukan, sisa-sisa Ming kuno pasti sudah kembali bahkan pada era Kaisar. Meskipun Soaring Immortal jauh dari ancaman yang sama, Yang Mulia hanya ingin bersekutu dengan Hai Lin menumpahkan darah, bukan karena alasan lain tetapi hanya untuk meneruskan obor. Tujuannya adalah menuju ke ujung dunia pada generasi ini tanpa kembali lagi. Dia berusaha keras, tidak khawatir dan melihat ke belakang lagi. Li Qiye berkata perlahan, saya juga lelah jadi inilah saatnya saya melepaskannya. Menginjak-injak keabadian dan membayangkan garis keturunan dapat dianggap sebagai hadiah terakhirku untuk 9 dunia. Mereka harus mengandalkan diri mereka sendiri setelahnya. Yang Mulia, Anda masih belum bisa melepaskannya sepenuhnya. Dewa Sejati menghela nafas. Yang lain hanya melihat berapa banyak yang telah dibunuh oleh tangan gelap itu, bukan seberapa besar tanggung jawabnya. Saya harus melepaskannya, tidak ada pesta yang bertahan selamanya. Li Qiye menjawab, keabadian bisa menjadi semacam penyiksaan karena terlalu banyak hal yang tidak bisa dilepaskan di dunia ini. Meskipun hatimu telah kehilangan semua perasaan, ada hal-hal tertentu yang masih tertinggal di dalam. Dewa Sejati dengan tenang mengangguk dan akhirnya bertanya, kapan Anda akan bergerak, Yang Mulia? Biarkan mereka bersiap. Li Qiye terkekeh, baik Soaring Immortal maupun persekutuan. Yang terpenting, kita harus membiarkan Gu Zun dan Dalang di balik Soaring Immortal berpikir bahwa kemenangan sudah dekat bagi mereka. Jika tidak, ancaman akan tetap ada jika mereka melarikan diri. Oleh karena itu, musuh kita harus benar-benar percaya diri terlebih dahulu. Ketika mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka, saat itulah saya menarik jaring dan menghancurkan mereka semua. Soaring Immortal tidak terburu-buru menyerang dunia Kaisar Fana. Setelah membangun platform militer, angin puting beliung mulai berkobar lagi, menyebabkan seluruh laut besar berguncang.
Para pembudidaya di sini dapat merasakan mereka dengan gila-gilaan menyedot energi duniawi dari urat bumi seperti pompa air raksasa. 10 dari mereka di lokasi berbeda di sekitar laut besar sudah cukup untuk menguasai seluruh urat bumi dari wilayah ini. Mereka menyalurkan energi ini ke platform, menyebabkan platform tersebut menyala dengan cahaya suci yang mencapai seluruh dunia. Pada saat ini, banyak bayangan samar muncul. Tampaknya sekte tersebut siap untuk bergerak ke sudut manapun dari 9 dunia. Sementara itu, sekutu Hailin juga semakin kuat dengan semakin banyaknya sekte yang bergabung, termasuk sekte dari 100 kota, tanah tandus, wilayah tengah besar, dan tanah gurun terpencil. Beberapa di antaranya adalah garis keturunan-keturunan. Sejak Soaring Immortal telah menciptakan platform mereka bahkan sebelum memiliki seorang kaisar, orang-orang menjadi semakin takut dengan niat agresif mereka. Garis keturunan leluhur saat ini takut bahwa Soaring Immortal akan mengamuk tanpa keraguan atau memerlukan pembenaran apapun. Oleh karena itu, jumlah tabungan bertambah. Gelombang awal garis keturunan kerajaan mampu meyakinkan lebih banyak rekan-rekan mereka. Tanpa diragukan lagi, tidak ada jalan untuk mundur dari perang ini. Entah itu mengusir Soaring Immortal atau diperintah oleh mereka. Tekad di pihak sekutu semakin kuat seiring berjalannya waktu. Soaring Immortal tidak bermanuver sama sekali melawan aliansi yang semakin kuat. Mereka tidak mengirim utusan untuk merundingkan perdamaian atau menyatakan niat mereka. Sepertinya mereka siap bertarung tenaga melawan dunia Kaisar Fana. Hal ini tidak hanya menunjukkan tekad mereka, tetapi juga menunjukkan keyakinan mereka terhadap kekuatan mereka. Tentu saja, hal ini semakin mendorong sekte-sekte di Mortal Emperor untuk melawan Soaring Immortal. Jika Soaring Immortal mengirim beberapa utusan ke garis keturunan tertentu dan setuju untuk memberi mereka beberapa bagian, aliansi tidak akan mencapai tingkat ini. Kelambanan dari Soaring Immortal berarti mereka tidak mempedulikan perbudakan. Ini akan menghancurkan kekuatan ini secara keseluruhan pada hari berikutnya. Hasilnya adalah sedikit sekte yang berani melawan mereka. Kaisar Fana akan menjadi milik mereka untuk diambil. Ledakan. Setelah melihat bahwa sudah waktunya, Li Qiye memberi perintah kepada Azure Dragon Legion untuk bergerak langsung ke platform militer. Azure Dragon memulai perjalanannya dengan rasa haus darah yang mematikan yang melanda seluruh dunia Kaisar Fana. Meski jumlahnya sedikit, setiap veteran memiliki aura yang menggetarkan. Jelas sekali bahwa ini adalah mesin perang, penggiling daging raksasa, yang mampu mengubah medan perang menjadi neraka. Wordkeeper memimpin jalan dengan kuda jantan perunggu dan tombaknya. Setiap hentakan kuda jantan itu menghancurkan langit. Dia tampak benar-benar tak terpecahkan dan tak terbendung. Dunia berguncang di bawah kehadirannya. Bahkan nenek moyang yang sangat kuat dari Soaring Immortal menjadi serius saat Wordkeeper perlahan mendekat. Mereka tidak yakin akan kemenangan di hadapan orang ini. Seperti yang dia katakan sebelumnya, Asura mungkin satu-satunya yang bisa menandinginya. Yang lain tidak akan bisa menghentikan satu pukulan pun. Meskipun banyak leluhur yang masih belum yakin dengan klaim ini, mereka menunggu dengan hati-hati. Gemuruh. Sementara itu, rekan Hailin juga ikut bergabung. Banjir janji membuat janji di Laut Besar. Pasukan khusus ini terlalu besar dibandingkan dengan Azure Dragon Legion. Ada begitu banyak batalion dan spanduk. Pemandangan luar biasa ini juga mengejutkan dunia karena hanya sedikit orang yang pernah menyaksikan angka seperti ini sebelumnya. Berbagai ras dan sekte semuanya disertakan. Iblis, manusia, golem, ras darah, roh menawan, monster laut terutama berusaha keahlian tenaga. Semua monster laut yang masih hidup bersekutu dan bersumpah untuk bertarung sampai mati. Mereka mengaku berjumlah 10 juta orang. Meskipun jumlah ini lebih-lebihkan, jumlah ini mencakup semua faksi yang berbeda di dunia Kaisar Fana. 90% dari seluruh kekuatan besar di Laut Besar juga ikut bergabung. Jadi, jika bukan 10 juta, setidaknya akan menjadi 7 juta. Hailin dinominasikan sebagai komandan. Ada juga beberapa God King yang berpengaruh yang bertindak sebagai pembantunya untuk memimpin pasukan besar ini. Dia setuju bahwa ketika Azure Dragon mempertahankannya, mereka akan siap mengambil barisan depan dan membuka jalan darah. Faktanya, persekutuan tidak punya pilihan lain. Jika mereka menginginkan rumah di masa depan, mereka harus membayar dengan darah mereka.
Banyak pertengkaran yang tidak bisa bersatu dengan kebersamaan merasakan darah mereka mendidih dan menjadi bersemangat. Saat bersatu, Kaisar Fana bisa melawan semua penjajah. Sendirian kita mungkin tidak berarti tetapi bersama-sama, semua musuh akan takut pada kita. Beritahu mereka bahwa Kaisar Fana tidak mudah diintimidasi. Seorang yang terlibat berdarah panas menyatakan, tidak peduli bagaimana perang ini akan berakhir. Kali ini, semua orang di Mortal Emperor terlibat. Hal ini menghidupkan kembali secercah harapan bagi seluruh penduduk. Paling tidak, di saat terjadi bencana besar, banyak sekali ras yang akan membuang keluhan dan kegagalan pribadi mereka untuk bersatu melawan penjajah asing. Pasukan besar dan Legiun Naga Azure sedang bersiap di luar platform, siap menyerang kapan saja. Saat mereka menjatuhkan platform ini, portal ke Soaring Immortal Sect akan muncul di hadapan mereka. Suara membaik, cahaya abadi mengalir dari platform dan menjadi dinding kristal yang tebal. Mereka telah ditambah oleh Kaisar Abadi sebelumnya sehingga sangat sulit untuk dihancurkan. Terlebih lagi, pasukan dari Soaring Immortal telah mengambil formasi. Mereka siap menghadapi dua kekuatan yang masuk. Saudara Li, Hailin secara pribadi pergi untuk menyambut Li Qiye saat kedua pasukan bersiap di luar. Pada saat ini, Hailin didekorasi dengan baju besi ilahi dengan aura kuno yang agung. Jelas sekali bahwa ini adalah artefak pamungkas monster laut. Suku ini mempunyai harapan besar pada Hailin. Jadi, apapun hasil pertempurannya, mereka ingin dia bertahan. Itu sebabnya mereka menerima baju besi ilahi ini. Tentu saja, dia juga memiliki Ding Yuan Hou, naga emas, dan beberapa God King yang kuat dari garis keturunan di kiri dan kecurigaan. Para God King khusus ini diingatkan oleh nenek moyang monster laut sehingga mereka sangat menghormati Li Qiye. Li Qiye hanya menatap Hailin dan mengangguk sambil duduk di singgasananya. Hailin tidak bertele-tele. Dia bersujud dan berkata, Saudara Li, pasukan besar ada di hadapanmu, menunggu perintahmu. Katakan saja dan kita akan melompat ke dalam air mendidih. Li Qiye melirik ke arah tentara yang menutupi langit dan mengangguk, ini akan menjadi pertempuran yang sengit, hidup dan mati tergantung pada takdir. Dunia Kaisar Fana akan menjadi tanggung jawab Anda. Kalian semua akan dicatat dalam catatan sejarah seperti orang bijak di masa lalu. Selesai dengan pembukaannya, dia menambahkan, musuh ada di depanmu, mulai. Hailin tidak berkata apa-apa lagi. Dia kembali ke pasukannya bersama para God King dan berteriak, sudah waktunya perang, dimulai. Dengan perintahnya, tentara langsung memasuki keadaan pertempuran, siap melawan Soaring Immortal sampai mati. Sementara itu, Worldkeeper dan pasukannya tidak memiliki emosi seperti biasanya. Bagi mereka, pertempuran semacam ini adalah kejadian biasa. Faktanya, dia tidak peduli dengan aliansi itu karena dia tidak menggunakan mereka sebagai umpan meriam. Jika dia ingin memulai, dia akan segera membangun menuju platform. Namun, Yang Mulia ingin mempertajam aliansi dunia Kaisar Fana ini. Oleh karena itu, Worldkeeper membiarkan sekutu memiliki kesempatan untuk memulai pertempuran. Dentang, Soaring Immortal juga mulai mempersiapkan pasukan mereka di platform dengan gong pertempuran. Li Qiye memberitahu Worldkeeper sambil melirik kedua pasukan di ambang pertempuran, biarkan mereka bertarung sebentar sampai cukup banyak darah yang mengalir. Ketika mereka tidak bisa mengatasinya lagi, Anda bisa mulai. Setuju. Dewa Sejati mengangguk. Dunia Kaisar Fana menunjukkan resolusi yang luar biasa kali ini, sepertinya mereka akan bisa bertahan untuk sementara waktu jika Soaring Immortal tidak segera menggunakan kartu asnya. Matriark Yu yang pernah menjadi jenderal pertama Legiun Naga Hitam berkomentar sambil melihat aliansi tersebut. Li Qiye mengangguk setuju, memang benar, mereka melakukan pekerjaan dengan baik. Menyebut diri mereka berkekuatan 10 juta orang sedikit mendorongnya tetapi semua orang berusaha cerdik, setuju untuk mengirim begitu banyak murid untuk berpartisipasi dalam perang ini. Mereka mengeluhkan keluhan mereka dan bersatu pada saat krisis yang disebabkan oleh penjajah asing. Sang ibu pemimpin berkata dengan sedikit penyesalan, sayangnya, mereka memiliki banyak senjata tetapi tidak memiliki cukup waktu untuk mengasah. Batalion ini kuat tetapi tidak akan bisa bekerja sama selama pertarungan sesungguhnya, tidak mampu membentuk formasi nyata dan menggunakan vitalitas gabungan mereka untuk melancarkan serangan pamungkas. Jika tidak, mereka benar-benar dapat menghentikan kartu sebagai Soaring Immortal.
Soaring Immortal telah bertarung melawan Legiun Raja Naga Hitam sebelumnya dan telah menyapu 9 dunia. Legiun mereka tangguh dalam pertempuran. Ini sudah cukup mengesankan. Li Qiye terkekeh, bahkan jika mereka berlatih lebih banyak, mereka hanya akan mampu menghentikan gerakan sebenarnya dari Soaring Immortal sebentar, bukan serangan frontal penuh. Intinya adalah sebagian besar sekte masih menyembunyikan sumber dayanya. Katakanlah, jika semua garis keturunan ini mengeluarkan harta kekuasaan mereka yang sebenarnya untuk membentuk formasi yang diberdayakan oleh darah panjang umur Kaisar Abadi, mereka akan benar-benar mampu melawan Soaring Immortal. Ibu pemimpinnya menjadi diam. Ini memang terlalu sulit. Berapa banyak keturunan-keturunan leluhur yang benar-benar bersedia menggunakan seluruh persenjataan dan harta mereka untuk pertempuran hari ini? Faktanya, sudah cukup terpuji bagi mereka karena mengirimkan begitu banyak ahli. Saat kelompok itu berdiskusi tentang aliansi, serangkaian suara gemerincing terdengar. 3 busur besar yang ditempatkan pada 3 tingkat berjauhan satu sama lain terletak di depan. Dengan suara dentingan logam, busur panah ketiga telah terpasang dengan sendirinya. Seberapa besarkah busur panah ini? Panggung yang mereka lalui seukuran gunung. Talinya sendiri terbuat dari urat naga banjir dan panjangnya lebih dari 1000 meter. Anak panah yang dibuat di atas panah itu bahkan lebih panjang lagi, yaitu 10.000 meter. Panah dewa seperti itu bisa melambangkan sebuah kota dalam sekejap. Ini jelas merupakan artefak yang luar biasa untuk pengepungan. Pukulan biasa saja bisa mengakhiri kekuatan besar. Kerumunan itu menatap ketakutan sambil melihat cahaya hitam yang muncul dari ketiga anak panah itu. Anak panah ketiga ini memiliki tanda yang unik. Sang matriark menatap Li Qiye dengan terkejut setelah melihat tandanya. Orang-orang biasa tidak akan mengenalinya tetapi dia tahu bahwa itu adalah tanda unik dari lembah rahasia surga. Sekte khusus ini jarang memedulikan hal-hal duniawi. Siapa yang mengira bahwa daerah tersebut akan dapat meminjam 3 busur dewa dari sekte ini? Ini menunjukkan upaya besar dan solidaritas dari dunia Kaisar Fana. Tentu saja, tidak mudah untuk menggunakan busur panah ini. Beberapa garis keturunan-keturunan pasti telah maju karena orang-orang biasa tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Sementara itu, para prajurit di platform Soaring Immortal World hanya mencibir sambil melihat ketiga busur panah. Di mata mereka, persekutuan ini tidak berbeda dengan kelompok yang tidak terorganisir, bukan tandingan pasukan mereka. Oleh karena itu, busur panah ketiga yang dibawa ke sini dipandang dengan hina. Dinding kristal mereka dari platform tidak bisa ditembus oleh panah jenis ini atau aliansi yang baru terbentuk ini. Setelah musuh mereka lelah karena pengepungan yang gagal, saat itulah mereka akan langsung melupakan mereka. Satu-satunya ancaman nyata di mata mereka adalah Azure Dragon Legion, bukan aliansi. Membunuh ekosistem sampah ini tidak memerlukan banyak usaha. Api. Setelah busur panah selesai dipasang, Hailin memberi perintah. Suara mendesing terdengar sebelum ledakan keras. Faktanya adalah suara yang terdengar lebih lambat dari kecepatannya. Dinding kristal dihantam sebelum suara itu keluar. Para ahli biasa tidak bisa melihatnya dengan jelas tetapi para God Kings melihat semuanya. Anak ketiga panah itu menghantam dinding dan gagal menembus, hanya menyisakan lubang-lubang kecil yang bersebelahan. Oleh karena itu, para prajurit di peron mencibir permainan anak-anak ini. Namun, senyuman mereka membeku di detik berikutnya. Anak panah itu jatuh dari lubang dan hancur, menampilkan 3 anak panah merah pekat yang terbuat dari darah di dalamnya. Ukurannya sangat kecil, hanya seukuran ibu jari. Mereka langsung menekan aura kehancuran yang merusak dunia dan segalanya. Ledakan, dindingnya hancur dan panah darah terus menuju Soaring Immortal. Legion, Tameng, para petugas bereaksi dengan kecepatan luar biasa dan langsung memberi perintah. Pada saat yang sama, platform tersebut memancarkan cahaya pemerintahan yang tak terbatas untuk melindungi pasukannya. Ledakan, anak ketiga panah itu menembus penghalang dan perisai para prajurit. Semuanya hancur di hadapan kekuatan mereka. Ah, darah berceceran seperti badai. Anak ketiga panah itu meninggalkan 3 jejak darah yang sangat besar. Soaring Immortal mengalami pukulan pertama yang menghancurkan dengan korban hampir 100.000. Darah panjang umur Kaisar Abadi berubah menjadi anak panah. Oke, mereka benar-benar menaruh semuanya di atas meja. Bahkan Li Qiye berkomentar setelah melihat ini.
Anak panah ini memang terbuat dari bahan berkualitas ini dan berfungsi sebagai kartu terbesar di dunia. 8 garis keturunan kekuasaan memang menghabiskan sumber daya mereka dan mempersembahkan 9 tetes darah kekuasaan yang sangat berharga. Akhirnya, lembah rahasia surga mengungkapkan tetesan darah ini menjadi panah darah yang tersembunyi di dalam panah biasa karena busur panah itu sendiri tidak akan mampu menembusnya. Ini adalah bagian dari rencana Hailin setelah dipertimbangkan dengan cermat. Mereka perlu mengejutkan Soaring Immortal dengan langsung menerobos penghalang. Soaring Immortal kali ini meremehkan musuhnya dan fokus pada musuh yang salah pada saat ini. Mereka tidak mengira sekte kekuasaan dalam aliansi akan benar-benar menggunakan darah panjang umur Kaisar Abadi. Membunuh. Para prajurit di pihak organisasi merasakan dorongan moral yang besar setelah merobohkan dinding kristal. Teriakan perang mereka melanda seluruh Grand Sea. Gemuruh. Pasukan besar memaksa menuju platform dengan momentum yang tak terhentikan seolah-olah mereka adalah binaang buas utama. Para penggarap di Mortal Emperor sudah muak dan harus menghancurkan Soaring Immortal kali ini. Jika tidak, sekte ini akan selalu menjadi ancaman dalam pikiran mereka. Untuk bertempur, Legiun Abadi yang melonjak juga ganas. Mereka dengan cepat menjelajahi musuh dengan keganasan yang sama. Bahkan beberapa anggota yang terluka masih bertarung dengan harimau. Menembus batas pertahanan mereka adalah hal yang membatasi sehingga rasa haus darah mereka semakin meningkat. Mereka tidak akan pernah membiarkan siapapun menantang prestise mereka. Membantai persekutuan ini akan membuat mereka mendapatkan kembali otoritasnya. Ledakan. Bang! Dalam waktu singkat, kedua pihak mengerahkan seluruh kemampuan mereka di peron. Para God King mengamuk dan semua orang menggunakan teknik pembunuhan terbaik mereka untuk menjatuhkan musuh. Pertempuran ini adalah pertarungan sampai mati bagi persekutuan. Mereka tidak akan pernah membiarkan Soaring Immortal mengarahkan pedang mereka ke Kaisar Fana. Pertempuran yang mengejutkan pun terjadi hingga membuat takjub semua penonton. Ah! Jeritan tenggelam menjadi semakin umum seiring dengan semakin intensnya pertempuran. Tengkorak dan darah lebih baik. Hujan darah mengguyur, disertai anggota tubuh yang terputus. Daging yang hancur ada di mana-mana. Semakin banyak petani yang tersendat, ada tumpukan mayat di mana-mana, mereka menumpuk di kolam darah kecil dengan mayat dan anggota tubuh yang mengambang. Seluruh medan perang telah berubah menjadi neraka. Platformnya adalah penggiling daging besar yang memakan daging dan nyawa, tidak ada yang bisa lari setelah masuk. Satu-satunya pikiran mereka adalah membunuh atau dibunuh. Orang yang lemah hati pasti akan pingsan setelah melihat pemandangan yang mengerikan ini. Bahkan yang lebih berani pun pasti akan muntah. Sayangnya, Li Qiye dan Azure Dragon Legion hanya menonton di luar platform tanpa gejolak emosi. Pemandangan seperti itu sudah biasa bagi mereka. Bahkan, bisa dikatakan bahwa ini hanyalah pertempuran kecil terhadap kepadatan ini, hanya sebuah hidangan pembuka. Mereka telah mengalami hal yang jauh lebih buruk dalam perang pembantaian abadi. Aliansi dari Mortal Emperor sebenarnya lebih unggul dalam pertempuran ini. Mereka sendiri sama sekali tidak mengharapkan hal ini dan itu menjadi dorongan semangat yang besar. Mereka bertarung dengan keganasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah hasil dari Soaring Immortal yang meremehkan musuhnya. Jika tidak, formasi mereka tidak akan menjadi tidak teratur setelah panah darah menembusnya. Aliansi ini tidak akan mudah. Yang paling ganas adalah memanggil Hailin. Semuanya terdiri dari para ahli dari garis keturunan kerajaan selain dipimpin oleh Ding Yuanhou dan beberapa God King yang kuat. Ini adalah kekuatan elit yang bersekutu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa semua harapan pada kelompok ini. Dan pelanggan tidak mengecewakan mereka. Setelah memasuki medan perang, mereka menghentikan serangan kuat Soaring Immortal seperti belati tanpa ampun yang ditujukan ke jantung. Hailin dan para ahli top patut dicontoh karena mereka membunuh beberapa kapten di sisi lain dan memenangkan peluang berharga untuk kemajuan. Bala bantuan. Sebuah klakson berbunyi saat persekutuan tersebut berada di atas angin sementara Soaring Immortal Legion didorong mundur. Gemuruh. Gerbang menuju Soaring Immortal dibuka dalam sepersekian detik saat semakin banyak legiun bergabung di medan perang. Para prajurit di sana mengeluarkan rasa haus darah kuno seolah-olah mereka telah ternoda oleh darah yang tak terhitung banyaknya dan jiwa korbannya masih tertinggal. Legiun wilayah. Semua orang tahu musuh seperti apa yang akan mereka hadapi. Penguatan ini berkali-kali lebih kuat dari legiun pertama.
Pada awalnya, Legiun pertama terdiri dari generasi muda dari sekte tersebut. Saat ini, mereka sudah sah mengalahkan yang telah membantu Kaisar Abadi Renxian menguasai seluruh dunia. Mereka berpengalaman dan mahir dalam membunuh, sehingga membuat mereka tidak bisa dihentikan. Membunuh. Meskipun demikian, sekutu tersebut tidak menunjukkan rasa takut dan masih terus maju untuk menghadapi musuh mereka. Dalam keadaan biasa, orang-orang akan mundur melawan Legiun kekuasaan. Tapi sekarang, aliansi itu tidak punya pilihan lain. Mata mereka merah karena hiruk-pikuk atmosfer dan Legiun kekuasaan tidak cukup untuk menghentikan mereka. Hanya dengan mengotak-atik segalanya barulah mereka memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Ditambah lagi, di belakang mereka ada rumah mereka, dunia Kaisar Fana. Semakin banyak ratapan yang muncul. Rupanya ada badai darah di langit sekarang. Semua keuntungan yang didapat dari koalisi menghilang setelah Legiun koalisi bergabung. Di saat yang sama, sesosok tubuh muncul di medan perang. Itu adalah seorang laki-laki tua berbaju abu-abu. Dia muncul seperti hantu dengan kecepatan yang tidak terlihat dan membuat teriakan terjadi. Dalam sepersekian detik ini, naga emas, Ding Yuanhou, dan para dewa tertinggi langsung ditembakkan. Orang tua itu benar-benar terlalu cepat dengan serangannya yang ganas. Gu Zun. Mata Li Qiye menambahkan sebelum memerintahkan penjaga dunia, aku serahkan tempat ini padamu. Dengan itu, dia bergabung dalam medan perang juga. Setelah melihat ini, sosok Gu Zun melintas dan menghilang. Li Qiye tersenyum dan melintasi angkasa untuk mengejarnya. Saat keduanya muncul lagi, mereka sudah jauh dari medan perang. Tempat kemunculan mereka berada di tanah yang menguntungkan dari penindasan surga. Itu adalah lapangan datar yang dikelilingi pegunungan dengan istana kecil di tengahnya. Itu setengah terkubur di tanah dan terlihat cukup tua. Banyak rumput liar tumbuh di sekitarnya seolah-olah tidak ada yang merawatnya. Istana yang tidak mencolok dan ditinggalkan ini adalah tempat terlarang bagi para murid penindasan surga, tidak ada seorang pun yang memahami logikanya, kecuali bahwa ini adalah sebuah klausul dalam ajaran leluhur mereka. Gu Zun berdiri di depan istana tanpa melarikan diri. Dia berbalik dan menatap Li Qiye. Li Qiye juga berdiri di sana, setenang biasanya sambil tersenyum tipis dan sedikit menampilkan Gu Zun. Yang mulia, sudah lama tidak bertemu. Gu Zun tidak takut atau marah setelah melihat Li Qiye. Dia sebenarnya sangat hormat dan menangkupkan ketinggian, kamu bahkan lebih muda dari yang kubayangkan. Benarkah? Li Qiye tidak dapat menahan senyumnya sambil menahan kepalanya. Gu Zun, aku benar-benar kagum dengan keberanianmu. Anda tahu siapa yang Anda hadapi, bahkan Kaisar pun takut kepada saya namun hal itu tidak menghalangi Anda. Ini sangat jarang, merupakan kehormatan bagi saya untuk dipuji oleh Yang Mulia. Gu Zun menjawab dengan cara yang wajar, dulu Anda pernah mengajari saya dan mengatakan bahwa hal terpenting bagi seorang yang menguasai adalah hati Dao yang tak kenal takut. Saya selalu mengingat hal ini. Dan benar, Anda juga pernah mengatakan itu, melangkah maju meski mengetahui ada harimau yang berdiam di gunung dan berusaha mengatasi hal yang mustahil. Itulah cara pria sejati. Aku memang mengajarimu hal itu. Li Qiye mengangguk, sepertinya kamu sudah mengingatnya. Saya tidak tahu apakah saya harus bangga atau tidak memiliki murid seperti Anda. Prestasi kecilku tidak cukup untuk menarik perhatianmu. Gu Zun berkata perlahan, kamu telah melatih begitu banyak orang tertinggi seperti Kaisar yang brilian. Aku menggambar jika dibandingkan. Li Qiye menghela nafas secara emosional dan berkata, luar biasa, saya telah melihat banyak orang dalam hidup saya. Terkadang, aku merasa kamu benar-benar istimewa. Kenyataannya adalah orang lain tahu apa yang harus dilakukan dalam hidup mereka, tetapi pilihan Anda mengejutkan saya. Kamu bilang aku punya kecenderungan alami untuk berkhianat. Gu Zun berkata sambil tersenyum, karena kamu sudah mengatakan seperti itu, mengapa tidak mencobanya agar kamu tidak salah? Terlebih lagi, jika aku tidak melakukannya, aku akan mengecewakan watak alamiku, bukan? Hahaha, Li Qiye tertawa dan berkata, meskipun kamu mungkin bukan yang paling berani atau paling cemerlang, kamulah yang paling menarik. Kamu terlalu baik, jawab Gu Zun. Li Qiye menatap dan melanjutkan, Gu Zun, menyampaikan apa peluangmu untuk bertahan hidup atau menang. Ingat, kali ini aku tidak akan kembali, jadi tidak ada yang bisa menahan diri. Gu Zun menjawab, saya tahu.
Saya tidak punya saudara ipar yang bisa mengemis demi saya. Ditambah lagi, meskipun dia hadir, kamu juga tidak akan membiarkanku. Anda memiliki aturan dan keuntungan Anda sendiri. Sekali dilintasi, tidak ada ampun. Benar, Li Qiye mengangguk. Permohonan Raja Naga Hitam tidak lagi berlaku pada generasi ini setelah apa yang telah kamu lakukan, itulah sebabnya aku akhirnya berada di sini sekarang. Gu Zun berkata sambil tersenyum, saya tahu Anda telah memberi saya kesempatan. Pengorbanan kakak ipar telah memaafkan dosaku. Oleh karena itu, setelah Anda mendapatkan kembali tubuh Anda masih tidak melakukan apapun terhadap penindasan surga. Sayangnya, Anda masih belum mengerti dan belum berubah pikiran sama sekali. Masih Gu Zun yang sama seperti sebelumnya. Li Qiye tersenyum dan kecewa. Kenapa harus aku? Gu Zun balas tersenyum, jika saya orang jahat, tidak peduli seberapa banyak saya berubah pikiran dan menjadi tercerahkan, saya tetaplah orang jahat. Itu tidak mengubah apa yang telah saya lakukan di masa lalu. Ya, faktanya kamu memberitahu Kaisar Abadi Takong tentang koordinat Gua Iblis. Abadi saja sudah setara dengan 1000 kematian. Li Qiye mengangguk dengan serius. Setelah Li Qiye melarikan diri dari gua, dia bekerja sama dengan Kaisar Abadi untuk membuang pintu masuk ke tempat ini ke dalam zona spasial yang dalam. Orang lain tidak akan dapat menemukan koordinat pintu masuk ini tetapi Gu Zun mengetahui rahasia ini. Dia memberi tahu Kaisar Abadi Takong agar Kaisar dapat berkeliaran. Itulah mengapa aku tidak perlu mengubah pikiranku. Gu Zun tersenyum, lagi pula aku sudah mati, kenapa repot-repot mencoba menjadi orang baik? Ditambah lagi, aku mungkin punya peluang untuk menang sebagai orang jahat, bukan begitu? Li Qiye menjadi sedikit sentimental setelah melihat ketenangan Gu Zun. Dia tersenyum dan berkata, dengan bakatmu, kamu dapat mempelajari hal-hal yang bahkan Kaisar Lama tidak dapat mempelajarinya. Sayangnya, Anda tidak dapat mempelajari sifat-sifat positif tertentu di luar ketenangan ini. Itu memang sedikit mirip denganku. Lagi pula, Kaisar Abadi tidak berarti apa-apa bagimu. Ditambah lagi, karena keyakinanmu akan kecenderungan alamiku untuk berkhianat, kamu tidak akan melatihku untuk menjadi pengkhianat, tidak peduli bagaimana aku bertindak. Jadi, saya sudah berpikir dengan jernih tentang masalah ini, tidak perlu khawatir untuk menjadi Kaisar Abadi, ada banyak hal lain dalam hidup yang layak untuk dikejar. Jadi kamu ingin meniru dan menjadi diriku sendiri. Li Qiye juga memahami hal ini dengan jelas. Di dunia ini, bukan saudara perempuan saya yang paling memahami saya, bukan juga saudara ipar saya, melainkan Anda, yang mulia. Gu Zun berkata, jika saya tidak bisa menjadi seorang kaisar, maka tidak buruk juga menjadi tangan gelap. Saya tidak kekurangan bakat dan strategi, hati Dao saya bisa dipol lebih jauh lagi. Meskipun hati saya tidak sebanding dengan hati Anda, saya masih berpikir itu tidak bisa lebih lemah dari para kaisar. Dengan waktu yang cukup, milikku akan menjadi milikmu. Tapi kamu kekurangan dua hal, sumber daya dan keabadian. Li Qiye mendengus. Ya, yang mulia. Namun, Anda telah meninggalkan harta karun yang pernah diolok-olok oleh saudara ipar saya dan Kaisar Abadi Qianli. Kemudian diperkuat oleh Kaisar Abadi Yin Tian. Saya mendengar mereka berkata bahwa perbendaharaan ini berisi artefak pribadi Anda untuk menyerang dunia sebanyak itu. Oleh karena itu, tidak perlu memperdebatkan nilai-nilai mereka. Jika aku bisa memahaminya, itu cukup untuk berdiri kokoh di 9 dunia. Gu Zun tetap tenang. Itulah mengapa kamu selalu menginginkannya. Li Qiye tidak menjadi marah, meskipun kamu tidak bisa membukanya, ini mengarah pada ide keduamu. Jika Anda memiliki keabadian, itu berarti kemungkinannya tidak terbatas dan waktu untuk menyusun strategi. Suatu hari nanti, Anda akan bisa mendapatkan perbendaharaan ini. Ya, itu alasan aku memberikan koordinatnya kepada Kaisar Abadi Takong agar dia bisa mengisi tempat itu. Sayangnya, rencana ini tidak berhasil. Jika aku bisa menjadi makhluk abadi sepertimu, aku bisa menggantikanmu suatu hari nanti. Gu Zun setuju. Sangat menarik. Li Qiye tidak bisa menahan senyumnya, saya telah bertemu begitu banyak orang selama jutaan tahun. Siswa yang sangat jenius dan pengkhianat, tetapi tidak peduli siapa mereka semua ingin mendapatkan harta atau pelatihan dari saya. Tentu saja menjadi seorang kaisar adalah impian banyak orang. Namun, sangat sedikit yang ingin menjadi eksistensi sepertiku.
Keabadian tidak seindah yang dibayangkan orang. Memang benar begitu. Gu Zun berkata dengan sungguh-sungguh, ini adalah sesuatu yang aku kagumi darimu. Seiring berlalunya generasi dengan kesakitan, kamu tidak menjadi orang suci atau iblis, hatimu tetap sama. Ini adalah hal terbesar tentang Anda dan apa yang saya cita-citakan dengan penuh keyakinan suatu hari nanti, hati Dao yang tak tergoyahkan. Lalu aku bisa menguasai 9 dunia sepertimu, jauh lebih menarik daripada menjadi seorang kaisar. Itu bukan pemikiran yang buruk, sayangnya kamu bukan aku. Li Qiye menenangkan. Itulah mengapa aku bekerja keras untuk menjadi orang sepertimu. Bagaimanapun, pemancaran saya masih lemah setelah hanya 3 generasi, belum mampu menguasai 9 dunia, sepertinya aku telah mengecewakanmu. Gu Zun menjawab dengan jujur. Lupakan saja, tidak perlu membicarakan hal ini. Li Qiye menggelengkan kepalanya, tujuan utamaku kali ini di Laut Besar sedang mengambil nyawamu. Karena kamu telah memilih untuk berjalan di jalan yang gelap, aku akan membiarkanmu menggunakan semua kemampuan dan kartu asmu sekarang, sehingga kamu tidak akan mati dalam kematian yang tenggelam. Terima kasih. Mari kita selesaikan masalah ini. Gu Zun dengan hormat menangkupkannya di sekitarnya. Memperbaiki. Seluruh lapangan terkunci saat Gu Zun selesai berbicara. Tirai besi mengelilingi seluruh tempat dengan keduanya dan istana di dalamnya. Li Qiye tidak takut sama sekali. Dia dengan hati-hati mengamati tirai dan berkomentar, pengerjaan sempurna, dibuat dari besi urat tanah. Ia tumbuh bersama dengan Vena dan setelah masa kehamilan yang lama, ia dikeluarkan dengan Vena untuk bersimbiosis. Ini semua berkat bimbinganmu. Gu Zun tidak berpuas diri, kamu telah mengajariku seni peleburan sebelumnya, jadi aku mencobanya. Saya senang Anda tidak kecewa. Kamu masih ingin aku membuka perbendaharaan. Li Qiye melirik ke arah istana dan memahami maksud Gu Zun. Saya benar-benar ingin memperluas wawasan saya. Perbendaharaan Anda sudah lama ada di sini. Setelah dicermati dengan cermat, perbendaharaan ini sekarang terhubung dengan urat nadi bumi. Tanpa kunci Anda, mustahil untuk membukanya. Jadi, saya menggunakan seni yang telah Anda buka kepada saya saat itu dan menggunakan besi tanah sebagai alasnya untuk menghubungkan tirai ini dengan urat bumi juga. Setelah harmonisasi selama bertahun-tahun, eksperimen saya berhasil. Memang, Li Qiye setuju, desain yang sangat cerdas. Jika saya ingin pergi dengan mendobrak tirai ini, saya harus membuka perbendaharaan terlebih dahulu. Atau, hanya membuka perbendaharaan secara otomatis akan menghilangkan tirainya juga. Ini memang merupakan hasil karya terbaik di 9 dunia. Teknik ini, perencanaan ini, teknik penyempurnaan ini, berapa banyak orang yang benar-benar dapat mencapai simbiosis semacam ini dengan urat bumi. Jika orang luar mendengarkan percakapan ini, mereka akan mengira keduanya sedang membicarakan seni yang mendalam. Siapa yang mengira keduanya akan saling membunuh? Gu Zun dengan penuh hormat menangkupkannya saat mendengar pujian itu lagi. Li Qiye tersenyum dan menatap Gu Zun, kamu ingin melihat kuncinya, kan? Ya, Gu Zun mengangguk, hartamu unik, harta lainnya di dunia hanyalah sisa jika dibandingkan. Aku sudah lama menambahkan hartamu, kamu tidak akan pelit sampai tidak membiarkanku melihatnya. Gu Zun tidak berusaha menyembunyikan niatnya sama sekali, tidak perlu melakukan hal itu di hadapan Li Qiye karena tidak ada yang bisa luput dari yang lain. Apakah kamu tidak takut aku membunuhmu terlebih dahulu? Li Qiye menggoda. Gu Zun tidak takut menjadi, saya tahu kamu tidak biasa. Di matamu, aku sudah mati, ini hanya masalah waktu saja. Saya belum menggunakan kartu sebagai saya jadi Anda belum akan membunuh saya. Saya yakin Anda akan membuka perbendaharaan terlebih dahulu. Menyenangkan sekali. Li Qiye memuji, baiklah, karena kamu sangat menginginkannya, apalagi yang bisa aku katakan. Bukannya aku tidak bisa membiarkanmu melihatnya, tapi kuncinya bukan pada diriku sendiri. Dari apa yang saya ketahui tentang Anda, Yang Mulia, selama jiwa dan lautan kenangan Anda masih ada, itu tidak akan menjadi masalah. Lautan ingatanmu tidak hanya diketahui oleh kelompok saudara ipar tetapi juga oleh banyak keberadaan lainnya. Oleh karena itu, ia dapat dengan mudah membuka perbendaharaan ini. Gu Zun perlahan berkomentar. Li Qiye dengan lembut menenangkan, tidak, kamu tidak mengerti. Yang ingin saya katakan adalah, kuncinya bukan pada saya. Engkau memiliki kuncinya. Yang Mulia,
lelucon Anda sama sekali tidak lucu. Jika saya memiliki kuncinya, saya tidak perlu menunggu sampai sekarang. Gu Zun menggelengkan kepalanya, yang ditanggapi oleh Li Qiye dengan serius, saya tidak bercanda. Saya tidak punya kuncinya, kunci sebenarnya selalu ada pada Anda. Anda sendiri adalah kuncinya. Mustahil. Gu Zun tidak bisa tetap tenang saat ini. Dia mundur satu langkah dengan mata berbinar. Dalam sepersekian detik ini, dia menemukan kemungkinan yang menakutkan. Li Qiye tersenyum pada Gu Zun yang terkejut, ya, seperti imajinasimu, kamu selalu bisa membuka perbendaharaan. Darahmu adalah kuncinya. Tidak, itu tidak mungkin. Gu Zun menjadi sedikit pucat, sulit menerima kebenaran ini. Ingat, dia sudah lama mengerjakan perbendaharaan ini tanpa bisa membukanya. Saat itu, Raja Naga Hitam dan Kaisar Abadi Qianli secara pribadi menyaksikannya di atas augmentasi lainnya yang dilakukan oleh Kaisar Abadi Yin Tian. Bisa dipahami kalau dia tidak mendapat kesempatan. Tapi sekarang, jawaban sebenarnya adalah dia sendirilah yang menjadi kuncinya. Itu terlalu berat untuk dia terima. Coba dan lihat. Li Qiye tersenyum lagi. Gu Zun menarik napas dalam-dalam dan mencoba mendapatkan kembali sikap tenangnya. Meski begitu, ekspresinya masih sedikit membingungkan karena dia sudah memahami penjelasannya. Dia berjalan di depan pintu masuk tua yang berbintik-bintik dan menarik napas dalam-dalam sebelum mengotakkan giginya. Setetes darah mengalir ke kunci sementara gemetar bergetar. Berderit, setelah tetesan darahnya memasuki kunci, pintu berat itu perlahan terbuka dengan gerakan yang sangat indah. Dia seperti tersambar petir dan mundur, cetak. Jawabannya akhirnya terkonfirmasi. Di masa lalu, dia telah mencoba berkali-kali untuk menemukan metode masuk atau sanksi masuk. Namun, tempat ini diciptakan oleh bahan yang paling keras di dunia, ditutup dengan metode yang paling dibentengi oleh Kaisar, dan dijaga oleh Raja Naga Hitam dan yang lainnya. Harta karun yang tak tertembus ini berada di luar jangkauan bahkan bagi seorang jenius eonik seperti dia tidak mungkin untuk membukanya. Dia telah bermimpi untuk masuk berkali-kali tetapi sekarang, mimpi itu sudah ada di hadapannya namun dia merasa takut dan tidak berani masuk. Karena kamu sudah merencanakannya begitu lama, kenapa tidak pergi melihatnya? Li Qiye berkata perlahan saat Gu Zun membeku di pintu masuk. Gu Zun menarik napas dalam-dalam dan masuk ke dalam perbendaharaan meskipun penjelasannya. Dia memilih menghadapinya karena dia bukanlah seorang yang nakal yang lemah. Tidak ada cahaya abadi dalam perbendaharaan atau nyanyian ilahi, juga tidak ada baju besi yang indah. Itu adalah perbendaharaan yang benar-benar kosong. Gu Zun menjadi cetak di dalam bendaharaan. Meskipun dia gemetar, dia berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan dirinya. Perbendaharaan yang sangat dia dambakan selalu kosong. Bahkan dalam mimpinya pun dia tidak pernah mengharapkan hal seperti itu. Li Qiye tidak mengejeknya dan hanya menonton dengan tenang. Pada akhirnya, Gu Zun kembali tenang. Wajah pucatnya kembali berwarna. Dia tidak bisa menahan senyum, itulah yang mulia bagi Anda, saya hanyalah seorang anak kecil dibandingkan dengan Anda dalam hal tipu muslihat. Menggunakan logam paling berharga untuk membuat perbendaharaan dan membuat semua orang besar ini berjaga-jaga hanya agar tempat itu kosong. Itu adalah senyuman yang sangat dipaksakan, bahkan lebih jelek daripada menangis. Jadi, Anda telah bersekongkol melawan saya sejak awal, bahkan sebelum Anda mengajari saya mengajar. Saya cukup naif untuk berpikir bahwa Anda sungguh-sungguh dalam upaya itu. Jadi aku sudah terdaftar dalam daftar pelacurmu sejak awal. Dia tersenyum pahit. Kamu pergi dari sana. Li Qiye menggelengkan kepalanya, aku tidak mengajarimu demi hal itu. Jika aku tidak mau, maka Raja Naga Hitam bisa meyakinkanku sebaliknya. Itu benar, perbendaharaan ini diciptakan karena kamu pada awalnya. Ini bukan hanya karena kecenderungan alami Anda terhadap pengkhianatan. Lebih penting lagi, ini karena Anda adalah salah satu dari 10 jenius eonik, suatu bakat yang langka dan berharga. Meskipun aku tidak terlalu peduli dengan bakatku, aku tidak ingin melihatmu disia-siakan di hadapanku. Perbendaharaan ini hanya ujian bagi Anda. Terlepas dari bakat Anda yang luar biasa, Anda akhirnya gagal dalam ujian. Anda mengira hati Dao Anda saat ini keras kepala tetapi Anda tidak bisa menahan godaan. Dia melanjutkan, saya waspada terhadap Anda bukan karena watak Anda tetapi karena Anda tidak dapat menahan godaan sejak awal. Saya telah melihat banyak orang jenius dan bahkan orang-orang eonik. Ketika seorang jenius tidak bisa menahan godaan,
maka dia tidak akan membawa nasib baik ke 9 dunia, yang ada hanya bencana. Pada akhirnya, kamu masih benar. Gu Zun tersenyum. Li Qiye menatapnya dan berkata dengan datar, apakah kamu tahu kenapa aku masih belum membunuhmu? Ini bukan hanya karena kakak iparmu tetapi karena kamu masih bisa melindungi hati Dao kamu sampai batas tertentu. Paling tidak, Anda tidak melewati batas dan bereksperimen dengan Ming kuno. Itu sebabnya aku belum membunuhmu. Saya merasa terhormat, kata Gu Zun dengan hormat. Anda tidak akan kembali dan akan melanjutkan jalan ini. Li Qiye menambahkan, Anda tetap tidak akan membiarkan saya, apa yang dimulai harus diakhiri, kan, Yang Mulia. Gu Zun akhirnya menenangkan emosinya saat ini. Semua itu tidak penting saat ini. Ini sudah ditakdirkan untuk terjadi. Li Qiye dengan lembut menenangkan. Gu Zun balas tersenyum, kalau begitu, aku tidak menyesal. Memiliki tempat yang diperlukan untuk kehidupan seseorang. Mampu melawanmu adalah hal yang paling membahagiakan dalam hidupku, pencapaian terbesarku. Setelah kehancuran Ming kuno, berapa banyak orang yang benar-benar berani melawanmu? Saya tidak berarti dibandingkan dengan Anda. Namun, meskipun saya hanya seekor semut, saya ingin menjadi orang yang tidak mengetahui batasnya, orang yang tidak mau menuruti keinginan Anda, Yang Mulia. Cukup berani. Li Qiye tersenyum dan kecewa, semua orang menginginkan sesuatu yang berbeda. Jika tujuanmu adalah untuk melawanku, maka aku tidak bisa melakukan apapun selain membunuhmu. Aku tahu. Gu Zun tidak menjadi khawatir dan berkata, jika Anda ingin melihat kartu sebagai saya, ikuti saya. Dia setelahnya menghilang. Li Qiye tersenyum dan menghilang juga. Dia melintasi ruang angkasa dan mengejar. Detik berikutnya, keduanya muncul di atas lautan luas. Ini masih merupakan laut besar tetapi berada di wilayah paling selatan. Daerah terpencil ini jarang dikunjungi dan tidak memiliki garis keturunan. Gelombang pasang di sini sangat dahsyat dan ganas seolah-olah laut itu sendiri sedang murka. Yang Mulia, wilayah laut ini familiar, bukan? Gu Zun tersenyum dan berkata, gemuruh. Laut terbelah dan menjadi kacau, tampak sebuah portal terbuka dari bawah dan 9 sosok raksasa keluar. Aura mereka mengamuk seperti banjir besar yang mengerikan. Mereka segera menutupi langit dan menghilangkan cahaya dari wilayah ini. Laut hanya setinggi lutut. Mereka, satu naksir saja bisa menggambarkan seluruh dunia. Mereka semua adalah monster dengan bentuk berbeda. Yang satu bertubuh ikan besar dan kepala manusia kecil, satu lagi bertubuh naga banjir bercakar 5. Satu lagi memiliki cangkang besar di punggungnya dan menyerupai kerang. Mereka menyerupai monster laut tetapi tidak memiliki aura yang sama. 9 orang itu langsung mengelilingi Li Qiye sementara Gu Zun tetap berada di luar. Yang Mulia, apakah Anda juga mengenal 9 teman ini? Gu Zun tersenyum dan berkata, bagaimana aku bisa melupakan 9 Raja Laut? Li Qiye tertawa kecil setelah melihat mereka. Tuan-tuan, ini teman lama Anda, Yang Mulia, Gagak Hitam. Gu Zun tersenyum dan berkata, inilah orang yang menindas kalian semua di dasar laut. Yang Mulia telah mendapatkan kembali tubuhnya pada generasi ini, inilah waktunya untuk membalas dendam. 9 monster itu segera menjadi serius. Mata mereka bersinar seperti matahari di langit dan mencapai wilayah tersebut. Semua orang akan merasa ngeri dengan pemandangan mengerikan ini. Li Qiye terkekeh setelah melihat 9 monster raksasa itu. Dia tidak peduli sama sekali meskipun 18 mata itu menyinari dirinya seperti 18 matahari. Itu tidak mempengaruhi dirinya. Gagak gelap. Suara monster terdengar seperti guntur, menyebabkan dunia berguncang. Bahkan para God King pun akan ketakutan karena mereka. Menurutmu mereka bisa memanggilku? Li Qiye dengan gembira tersenyum pada Gu Zun yang berdiri di luar. Saya tahu sulit membujuk Anda, Yang Mulia. Gu Zun balas tersenyum, tapi yang paling tidak, ini akan menjadi lebih banyak musuh bagimu. Aku percaya 9 Raja Laut akan merepotkanmu karena mereka ingin membalas dendam sejak saat itu. Orang-orang akan takut mendengar gelar mereka. Mereka dulunya adalah monster legendaris yang pernah menghancurkan dunia Kaisar Fana beberapa generasi lalu. Mereka dikabarkan berasal dari Grand Sea, mirip dengan monster laut tapi bukan bagian dari suku itu. Asal-usul mereka sebenarnya tidak diketahui tetapi mereka menjadi sangat kuat setelah muncul dan benar-benar tidak dapat diprediksi, tidak banyak yang bisa menentang mereka di dunia ini.
Mereka menjadi lebih kuat pada generasi Kaisar Abadi Yin Tian dan sering melakukan perjalanan keliling laut besar. Akan ada badai besar setiap saat yang mencapai perdamaian di wilayah tersebut. Belakangan, Kaisar mengumumkan 9 melawan mereka. Raja-raja ini kuat hingga tingkat yang luar biasa dan benar-benar berhasil menghentikan Kaisar lalu melarikan diri. Faktanya, setelah pertarungan Kaisar, Gagak Hitam telah mengirim beberapa orang untuk menemukan mereka. Namun, mereka terlalu sulit ditemukan. Akhirnya, badai dan tsunami yang terjadi benar-benar membuat Dark Crow marah. Dia memerintahkan para jenderalnya dan bahkan datang sendiri. Akhirnya, dia menangkap dan menyegelnya di bawah wilayah laut ini. Sebagai musuh Dark Crow, Gu Zun selalu memikirkan cara memerdekakan mereka. Usahanya tidak bertahan. Setelah beberapa kali mengamati dengan cermat, dia menemukan bahwa segelnya melemah. Oleh karena itu, dia mencoba yang terbaik untuk melepaskan segel dan 9 monster untuk melawan musuh bersama mereka, Dark Crow. Mengapa kamu berasumsi bahwa mereka adalah musuhku? Li Qiye dengan gembira. Bukankah ini masalahnya? Ekspresi Gu Zun berubah. Dia tidak memiliki kepercayaan diri yang sama seperti sebelumnya setelah kejadian perbendaharaan. Yang mulia, 9 monster itu tergeletak dengan satu kaki. Tubuh mereka sebesar pilar menakjubkan membungkuk ke arah Li Qiye. Bangkitlah, kalian semua sudah disegel cukup lama. Sekarang semuanya sudah berlalu. Li Qiye mengangguk. Anda, Gu Zun tertegun dan membayangkan ke belakang. Saat ini, dia menatap Li Qiye dengan ngeri, kamu menipuku lagi. Tidak terlalu. Li Qiye menggelengkan kepalanya, saya tidak melakukan ini untuk merencanakan kejahatan terhadap Anda. Itu semua hanya kebetulan. Ingat, kamu belum lahir ketika 9 raja ada di dunia ini. Pada saat ini, 9 raja laut malah mengelilingi Gu Zun. Salah satu dari mereka berkata, "Nak, kamu memang sangat pintar. Sayangnya, Anda tidak tahu asal-usul kami. Kecerdasanmu telah bertahan lama. Kalian banyak berkonspirasi bersama." Gu Zun merasa dirinya telah ditipu sepenuhnya. Dia berpikir bahwa dia sedang melepaskan beberapa musuh yang kuat untuk melawan Li Qiye dan tidak menyangka mereka akan menjadi teman. Li Qiye menahannya lagi, tidak, saya telah mengejar dan akhirnya memenjarakan mereka. Ini benar, namun, saya juga telah membantu mereka, tidak ada keluhan di sini. Anda juga mengetahui hal ini sehingga Anda berasumsi bahwa mereka adalah musuh saya. Saya juga yakin Anda akan datang untuk memeriksa, jadi saya dengan santai memberi perintah kepada mereka. Faktanya adalah sejak kamu membuka segelnya, mereka telah mengawasi laut besar dan mengawasimu. Dia tersenyum dan menambahkan, lucu sekali, kecerdasan dan tipu muslihatmu menyakitimu sekarang. Berat, Yang Mulia telah memberi kami kehidupan baru, menurut Anda kami akan benar-benar bekerja sama dengan Anda. Salah satu Raja Laut tertawa. Jadi ternyata ke-9 raja tersebut adalah junior yang berhasil kabur dari tambang abadi unggas kristal. Cabang mereka ditekan dan dikutuk oleh langit yang tinggi sehingga mereka tidak dapat muncul di dunia ini. Meskipun demikian, ke-9 orang tersebut cukup kuat dan pintar. Setelah melarikan diri, mereka memutuskan garis keturunan mereka dan berubah menjadi monster tersebut. Sayangnya, meski kehilangan garis keturunan mereka masih kuat sehingga menyebabkan kegemparan di dunia Kaisar Fana. Namun, mereka tidak keluar untuk hegemoni atau apapun, hanya untuk bermain-main. Li Qiye telah berjanji pada burung pegar untuk mencari mereka. Itu sebabnya dia mulai mengejar mereka. Namun, ketika raja tersebut mengetahui bahwa Li Qiye ingin menangkap mereka sehingga mereka sangat sulit ditangkap dan akan lari jika ada tanda-tanda masalah. Sayangnya, ada beberapa hal yang tidak bisa dihindari. Meskipun mereka telah memutuskan garis keturunannya, mereka tetaplah makhluk yang tidak diizinkan untuk muncul. Mereka gagal menghapus aura rasnya. Jadi, pada generasi Kaisar Abadi Yin Tian, kutukan dan cucunya kembali dalam bentuk kesengsaraan petir yang menyerang mereka. Inilah alasan mengapa akan ada badai besar setiap kali muncul di laut besar. Mereka tidak ingin menimbulkan masalah, itu karena kutukan. Li Qiye kemudian secara pribadi mengambil tindakan dan mengepung mereka dengan pasukannya. Dia tidak hanya menekannya tetapi juga menyegelnya sepenuhnya. Teknik penerimaannya memungkinkan mereka lolos dari kutukan dari surga yang tinggi. Gu Zun mengetahui cerita ini tetapi dia tidak mengetahui asal-usul ke-9 raja itu. Itu sebabnya dia melepaskannya sejak awal.
Dia tidak membayangkan mereka berhutang banyak pada Gagak Hitam. Orang-orang yang dia pikir sebagai sekutunya ternyata adalah orang-orang yang selalu mengawasinya. Ini mengubah ekspresi menjadi tidak sedap dipandang. Sepertinya aku masih belum tandinganmu dalam hal perencanaan dan pengalaman. Gu Zun menarik nafas dalam-dalam dan harus mengakuinya. Faktanya, dia sudah menyadari hal ini sebelumnya tetapi dia masih ingin mencobanya. Dia tidak bisa menerima kekalahan tanpa berusaha. Berpikir bahwa dia lebih rendah dari Dark Crow tidak bisa diterima. Baginya, dia tidak akan pernah menyerah sampai Dark Crow menghancurkan kepercayaan dirinya sepenuhnya di saat-saat terakhir. Li Qiye berkomentar, ini hanya karena ada banyak hal yang tidak kamu ketahui. Anda cukup berbakat, hanya perlu lebih banyak waktu dan pengalaman. Sayangnya, Anda telah memilih jalan yang salah. Salah satu dari 9 raja tertawa sambil tertawa, Nak, kamu memang sangat pintar, mampu memahami dan membuka segelnya. Sayangnya, ini hari sialmu. Sekarang, kami tinggal menunggu Yang Mulia memberi perin, melemparkan Anda ke laut atau membunuh Anda. Gu Zun mundur satu langkah setelah mendengar ini. Dia juga sangat perkasa tetapi dia memiliki keraguan terhadap karakter pertarungan di level 9 raja. Jika 9 orang itu bertarung bersama, itu akan menjadi lebih dahsyat. Inilah alasan mengapa dia ingin bekerja sama dengan mereka melawan Dark Crow. Dia kembali tenang dan tersenyum, saya yakin Yang Mulia tidak terburu-buru membunuh saya saat ini. Li Qiye menatapnya sebagai jawaban, Gu Zun, kamu masih sangat percaya diri, tidak panik dalam situasi ini. Itu sungguh mengesankan, saya sangat menyesal, meratapi menyia-nyiakan bakat Anda. Siapa saya hari ini adalah berkat bimbingan dan pelatihan Anda. Jika aku tidak bisa melakukan sebanyak ini, bagaimana aku bisa menggantikanmu di masa depan? Dia tersenyum. Li Qiye menjawab, Gu Zun, ingin tahu sesuatu. Bahkan jika aku mengampunimu di generasi ini, orang lain akan membunuhmu jika kamu tidak mengubah caramu. Saya tahu siapa yang Anda maksud, Yang Mulia. Gu Zun dengan tenang menjawab, ketika kakak iparku menyegelku saat itu, dia memperingatkanku bahwa jika aku tidak menyebarkan, dia akan membunuhku secara pribadi. Saya tidak menguraikan kemampuannya, hanya tekadnya. Biarpun dia hidup kembali, dia tetap tidak akan bisa melakukannya. Itu kelemahannya. Tidak ada yang mutlak di dunia ini. Jika Raja Naga Hitam berkata dia ingin membunuhmu, aku yakin dia akan melakukannya. Li Qiye mendengus. Saya menunggu tetapi saya belum melihatnya. Dia bisa hidup selama 3 generasi, apakah akan ada generasi keempat? Jika dia bisa keluar lagi untuk membunuhku, maka aku tidak akan berkata apa-apa. Mati dia sama sekali tidak berkeringat karena Kaisar Abadi Takong pun dibunuh olehnya, apalagi aku. Gu Zun dengan santai membalas. Berlari, seperti yang kamu katakan, aku tidak terburu-buru. Saya ingin melihat sisa kartu sebagai Anda. Jangan kecewakan saya lagi dengan skema kecil seperti ini. Li Qiye memandangnya dan berkata. Gu Zun sama sekali tidak terkejut karena Li Qiye membiarkannya pergi. Dia menangkupkan berkumpul dan tersenyum, terima kasih, Yang Mulia. Kamu masih satu-satunya yang paling mengenalku di dunia ini. Oke, tidak perlu mengucapkan kata-kata memuakkan seperti itu. Silakan gunakan semua kartu sebagai Anda. Saya tahu Anda masih memiliki beberapa rahasia yang tersembunyi di balik lengan Anda. Li Qiye berkata dengan santai. Saya akan mencoba yang terbaik. Mudah-mudahan, langkah pembunuhanku tidak mengecewakanmu. Itu akan sangat mengecewakan karena kamu menganggapku begitu tinggi. Gu Zun tersenyum. Dengan itu, wilayahnya melintasi dan melintasi angkasa. Kita sudah selesai di sini. Li Qiye memainkan lengan bajunya pada 9 raja, 9 dari kalian dapat melanjutkan hibernasi. Oh iya, aku lupa. Kakek tua dari tambang itu merindukanmu. Kalian semua dapat memutuskan apakah akan tetap tinggal di sini atau kembali untuk menerima hukuman. Dia langsung menghilang untuk mengejar Gu Zun lagi. Bukan berarti burung pegar itu tidak tahu bahwa ke-9 raja itu telah menyatakan keluar dari gua saat itu. Faktanya, mustahil keberadaan level ini tidak terdeteksi. Itu sengaja membiarkan mereka melarikan diri dan pura-pura tidak tahu. Sejak lahir, para junior ini tidak diperbolehkan keluar setengah langkah dari gua. Ke-9 saudara itu ingin melihat dunia luar tetapi para senior tidak memberi izin kepada mereka.
Mereka bahkan telah mencoba menyuarakan beberapa kali di masa lalu tetapi tidak berhasil. Belakangan, burung pemagar menjadi lunak dan membiarkan mereka memberikan sanksi keluar. Kalau tidak, bagaimana 9 junior kecil bisa melarikan diri dari tambang abadi? Setelah melarikan diri dari 9 Raja Laut, Guzun tidak repot-repot memaksakan kecepatannya hingga batasnya. Dia tidak terburu-buru karena dia tahu bahwa Li Qiye juga tidak terburu-buru untuk membunuh sebelum dia menunjukkan kartu asnya. Saat ini, mereka berdua sedang memainkan permainan kucing dan tikus. Untuk saat ini, dia adalah tikusnya dan Li Qiye adalah kucingnya. Tentu saja, Guzun berpikir bahwa dia masih memiliki peluang untuk memanfaatkan keadaan jika dia bisa memanfaatkan peluang yang tepat. Dia akan menjadi kucing itu. Li Qiye, di sisi lain, memang tidak terburu-buru. Dia sudah menebak kartu sebagai Guzun sehingga kematiannya sekarang tidak akan mengakhiri permainan ini. Dia ingin menangkap semuanya dalam satu gerakan. Sementara itu, suara ledakan terdengar dari desa laut kecil di kejauhan. Seluruh tempat berguncang seolah-olah seekor banteng raksasa baru saja terbalik. Semua penduduk desa terguncang karena nenek moyang berlarian keluar untuk melihatnya. Mentah, raungan naga bergema di seberang laut besar. Nenek moyang di desa hanya bisa melihat bayangan yang melesat ke langit. Itu menghilang seketika. Itu adalah, para leluhur tidak bisa mendapatkan kembali kewarasan mereka, sepertinya mereka baru saja melihat bayangan naga sejati. Guzun masih belum kembali ke Heaven Suppression sebelum ledakan terjadi. Ruang segera hancur. Rune turun dari langit dan berubah menjadi formasi untuk mengunci Guzun. Dia terkejut melihat rune itu sementara Li Qiye hanya tersenyum dan melangkah masuk. Ledakan. Formasi rahasia memindahkan mereka berdua ke daerah yang berbeda. Di ruang-ruang yang tak dikenal di langit dengan bintang, matahari, dan bulan yang berputar, formasi rahasia membawa kelompok tersebut ke panggung pertempuran. Rune itu bersifat drakonik dan mengeluarkan raungan seolah-olah mereka ingin berubah menjadi naga sejati. Seluruh tempat itu tenggelam dalam aura naga sejati seolah-olah ada naga asli di sana. Benar saja, Guzun mendongak dan melihat seekor naga asli berada di sana. Itu benar-benar hitam dengan sisik yang sepertinya terbuat dari logam yang menakjubkan dan keras. Kelima cakarnya sangat tajam dengan kilatan cahaya, mampu menembus segalanya. Saat naga itu membuka matanya, seluruh 9 dunia tampak menyala. Matanya sangat dalam dan bisa melihat wujud sebenarnya dari segala sesuatu, tidak ada yang bisa lolos dari masuknya sang naga. Siapapun akan takut dengan melelehkannya, termasuk para God King terkuat. Itu bisa mengembalikan segalanya ketiadaan dengan kekuatan yang membesarkan. Ini bukanlah bayangan atau ilusi. Itu adalah naga sejati dengan keturunan paling murni. Hanya sedikit orang di dunia yang pernah melihatnya, dan melihatnya akan menjadi topik seumur hidup. Guzun sepertinya tidak terkejut sama sekali. Dia tersenyum dan bertanya, lama tidak bertemu, kakak ipar. Sayang sekali saya tidak dapat melihat tubuh generasi ketiga Anda lagi. Naga itu menatap Guzun tanpa menjawab. Li Qiye dengan lembut menghela napas dan melambai ke arah naga itu. Ia mengangguk tetapi tidak mengalihkan pandangan dari Guzun. Kakak ipar, apakah kamu harus begitu membenciku? Tubuh generasi ketiga Anda sudah mati. Jika aku mengingatnya dengan benar, kamu sangat menyayangiku selama generasi pertamamu. Guzun tersenyum riang. Naga itu masih tetap diam dengan matanya yang berkedip-kedip, menanamkan rasa hormat pada orang lain. Apakah kamu ingin menangkapku dengan tubuh ini? Apakah ini perlu? Guzun masih tetap ceria seperti biasanya. Kakak ipar, kamu berjanji pada kakak untuk menjagaku dengan baik. Namun, kamu tidak pernah melakukan itu. Aku sangat menderita ketika kamu melemparkanku ke laut dan merampas kekayaanku. Lalu, kamu menyegelku ke kedalaman. Sungguh sekarang, adik iparmu sangat menderita karena mengikutimu selama 3 generasi. Naga itu meraung dengan aura tirani yang melonjak seperti badai. Sayangnya, Guzun tidak tersentuh olehnya, masih dengan senyuman di wajahnya. Kakak ipar, tidak perlu marah. Di matamu, aku hanyalah seonggok tanah liat tak berharga yang tak bisa dibentuk. Namun, tujuan kami berbeda. Anda hanya ingin berjuang melawan dunia. Bagi saya ingin menjadi yang mulia. Aku bukannya tidak berguna seperti yang kamu kira. Naga itu muncul sebagai jawaban. Dunia kehilangan kecemerlangannya dan penduduknya bergidik mendengar suara ini.
Guzun masih tidak peduli, mungkin Anda tidak setuju dengan ideologi saya dan menganggap saya bajingan. Mungkin Anda ingin saya menjadi seorang kaisar atau orang seperti Anda. Aduh, mimpiku malah lebih megah dan megah. Saya ingin menjadi eksistensi yang dapat menelan 9 dunia. Jika seseorang dengan tubuh fana dan bakat fana dapat melakukannya, mengapa saya, seorang jenius eonik, tidak dapat melakukannya? Tatapan sang naga tetap dingin. Tatapan itu lagi, kakak ipar. Saya tahu apa yang ingin Anda katakan. Guzun menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu mengira aku adalah katak yang mencoba memakan angsa. Saya tidak mengerti, mengapa Yang Mulia begitu percaya diri dalam apapun yang dia lakukan tetapi Anda menyalin saya karena mencoba seolah-olah saya tidak tahu batas kemampuan saya sendiri. Apakah karena saya dilahirkan dengan kecenderungan untuk berkhianat? Atau karena aku menginginkan perbendaharaan kosong itu? Naga itu menjawab dengan cakarnya tepat ke arah Guzun. Kakak ipar, aku tidak akan kembali bersamamu. Guzun memahami maksudnya dan menjawab, kamu mengambil kekayaan dan menghancurkanku saat itu sebelum menyegelku, tetapi aku tidak menyalahkanmu atas hal ini karena aku memang telah melakukan kejahatan. Namun, kali ini tidak karena aku belum melakukan sesuatu yang keji saat ini. Itu sebabnya aku tidak akan membiarkanmu memenjarakanku lagi. Cakar naga itu terbuka lebar. Ledakan. Sepertinya seluruh ruangan meledak karena dia. Cakar ini terbebas dari segala kekangan dunia. Kekuatannya tidak dapat dihentikan. Kamu ingin melakukannya dengan paksa sekarang. Kata Guzun tanpa rasa takut. Dia tersenyum dan menghibur, kakak ipar, kamu belum tentu bisa menangkapku hidup-hidup. Saya setuju bahwa tubuh ketiga Anda dapat melakukannya dalam waktu singkat tetapi saat ini Anda tidak akan melakukannya. Naga itu bersinar lagi setelah mendengar ini. Kamu memang tak terpecahkan tetapi tubuh pertamamu hanya memiliki jiwa yang tidak lengkap, jauh lebih lemah dari bentuk terbaikmu. Di masa lalu, aku tidak punya kesempatan, tapi sekarang, aku benar-benar bertanya-tanya apakah aku berusaha keahlian tenaga, apakah aku akan membunuhmu secara tidak sengaja. Akankah memaafkanku karena melakukan hal itu? Naga sejati di depan adalah tubuh pertama Raja Naga Hitam. Ia dapat dianggap sebagai satu-satunya naga sejati yang tersisa di 9 dunia dengan tubuh lengkap. Ia mempertahankan keilahian ras kunonya. Saat itu, Raja hanyalah seekor naga ular. Setelah menerima bimbingan dari Gagak Hitam tentang budidaya, dia akhirnya mencapai atavisme dan melompat melalui gerbang naga untuk memahami garis keturunan naga yang sebenarnya. Darahnya telah mencapai tingkat yang sangat murni. Bahkan naga di atas 9 langit belum tentu lebih baik dari garis keturunannya. Pada saat itu, Gagak Kegelapan mempunyai ide yang benar-benar baru tentang mewujudkan. Tentu saja, hal ini mustahil bagi para pelanggan. Namun, Raja Naga Hitam merupakan pelayaran. Darahnya ditekankan dengan kelebihan dari surga yang tinggi. Dia adalah kandidat yang tepat untuk ide revolusioner baru ini. Oleh karena itu, Raja juga telah mengembangkan seni mengembangkan Gagak Hitam sejak awal. Inilah alasan mengapa ia bisa hidup selama 3 generasi. Yang pertama, dia berlatih hingga darahnya mencapai atavisme untuk menjadi naga sejati. Hal ini memungkinkan dia untuk memiliki kondisi yang unik. Pada puncaknya, dia memotong tubuh naga aslinya dan hanya menyisakan jiwa yang lemah. Dia kemudian berpindah ke tubuh baru dan hidup untuk generasi kedua. Untuk yang kedua, dia menggunakan naga jiwanya untuk melatih fisik abadi. Di bawah usaha keras dari dia dan Gagak Hitam, Raja Naga Hitam mengembangkan satu-satunya fisik abadi jiwa naga. Di puncak generasi kedua, dia sekali lagi memutuskan fisik abadi ini dan meninggalkan sisa jiwa lagi dengan bantuan Gagak Hitam. Kali ini, dia memotongnya dengan lebih teliti. Dia memotong semua garis keturunan dan segelnya. Pada akhirnya, ciptaan baru memiliki tubuh fana, nasib fana, dan roda fana. Untuk generasi ketiga, ia memulai budidayanya lagi dengan bakat fana ini, yang paling primordial dari semua konstitusi. Di akhir hidupnya, dia mampu memiliki 2 fisik abadi dengan penyelesaian akhir. Sementara itu, 2 tubuh dengan jiwa yang lebih lemah disegel oleh Dark Crow. Dia menggunakan kekuatan dunia untuk memberi makan mereka dan melihat apakah ini akan memungkinkan mereka untuk keluar lagi. Jika benda ketiga itu bisa keluar, maka dia bisa mewakili masa lalu, masa kini, dan masa depan. Jika mereka dapat mencapai tingkat ini,
mereka akan melihat lebih dekat menuju kehidupan kekal. Ada satu kelemahan dari semua ini. 3 generasi Raja Naga Hitam tidak bisa bertemu satu sama lain. Inilah alasan mengapa 2 mayat lainnya disegel. Dunia tahu bahwa Raja Naga Hitam memerintah selama 3 generasi, tetapi sangat sedikit yang menyadari bahwa raja di setiap generasi berbeda. Tentu saja, Gu Zun sebagai saudara iparnya mengetahui rahasia pengetahuan ini. Tidak peduli seberapa kerasnya kamu mencoba membicarakan masalah keluarga dengan kakak iparmu, ada beberapa hal yang sudah berlalu sekarang. Li Qiye menahannya dan berkata setelah melihat percakapan panjang Gu Zun. Gu Zun memandangnya sebagai tanggapan, seni ini diciptakan olehmu, apakah pencatatan saudara iparku punya peluang? Li Qiye tersenyum dan puas, Gu Zun, aku tidak tahu apakah kamu ingin saudaramu keluar lagi atau mendapatkan esensi dari seni ini dan menghilangkan ketidaksempurnaannya. Tapi secara keseluruhan, saya tidak bisa memberitahu Anda rahasianya. Aku tahu, kamu tidak akan menceritakannya pada pengkhianat. Gu Zun tersenyum dan berkata. Setelah beberapa saat, Li Qiye berkata, jika Raja Naga Hitam ada di sini, aku tidak akan mencampuri urusan keluargamu. Saatnya berakhir hal-hal lain. Karena itu, dia mengambil satu langkah dan menghilang dari medan perang lama. Hanya Gu Zun dan naga sejati yang tersisa. Apalagi jika Gu Zun ingin pergi, naga itu tidak mengizinkannya. Buat perubahan Anda. Naga itu berbicara dengan mantra. Ia mengangkat kedua cakarnya untuk menyegel dunia dan segudang dao. Bahkan para dewa pun tidak berdaya di bawah cakar ini. Jika ini masalahnya, maka saya harus mencoba yang terbaik. Kuharap kakak tidak akan menyalahkanku jika aku membunuhmu. Tentu saja, jika aku mati di tanganmu, aku yakin dia juga tidak akan menyalahkanmu. Gu Zun menarik napas dalam-dalam. Ledakan. Naga itu membalas dengan membanting cakarnya ke bawah. Segudang dao berubah menjadi abu, hukum hancur. Gu Zun tidak berani meremehkan serangan tak terpecahkan ini. Dia meraung dan mengeluarkan semua jurus terbaiknya. Satu serangan mengguncang alam sementara serangan lainnya merampas cahaya bintang. Dengan ledakan dahsyat, keduanya bertarung luar biasa di panggung ini. Sayang sekali tidak ada orang lain yang bisa melihatnya. Ah! Dengan keluarnya dan hujan darah, tengkorak-tengkorak tersebar guling di tanah seperti kentang. Anggota badan yang terputus bahkan lebih banyak ditemukan di antara tumpukan mayat. Aliansi Hailin dikalahkan oleh legiun pemerintahan. Kavalerinya berada dalam kondisi yang buruk setelah Gu Zun membunuh anggota teratas. Mereka merasa sulit untuk berjuang setelah menjadi sangat lemah. Meskipun mereka mempunyai keunggulan dalam jumlah, mereka kurang memiliki pelatihan dan persiapan sebelumnya. Meski sudah banyak Dewa Raja dan bahkan God King yang bergabung, itu masih belum cukup melawan legiun kehancuran yang pernah melanda 9 dunia. Di bawah banyak gelombang serangan, darah mengalir seperti sungai. Lebih dari 1 juta anggota telah meninggal. Legiun kekuasaan dari Soaring Immortal menjadi lebih kuat saat mereka bertarung. Kekalahan tidak bisa dihindari bagi persekutuan tersebut. Meski begitu, mereka terus berjuang karena kesediaannya untuk mati, tidak ada jalan mundur bagi mereka. Worldkeeper pusing saat menonton ini. Dia akhirnya memberi perintah yang mengancam, pergi. Dengan itu, dialah orang pertama yang maju bersama kuda jantannya. Legiun Azure Dragon akhirnya ikut bergabung. Membunuh. Legiun itu meraung dengan rasa haus darah tanpa emosi. Teriakan perang mereka menyerupai piau tajam yang menusuk jantung musuh. Berdengung. Lapisan penghalang muncul di platform untuk menghentikan gerakan maju. Ledakan. Namun, garis pertahanan ini tidak berguna untuk menghambat pergerakan mereka. Mereka dibasmi seluruhnya. Ah! Gelombang teriakan berikutnya datang dari Legiun Kerajaan Soaring Immortal. Azure Dragon menyerupai belati tajam yang menusuk jantung musuh. Dalam waktu singkat, mereka menciptakan jalur cepat dan menekan Legiun kekuasaan. Legiun ini memang sangat berpengalaman, tetapi ada kesenjangan besar antara mereka dan Azure Dragon. Siapapun akan terkejut melihat betapa cepatnya Azure Dragon menekan Legiun kekuasaan. Ini mungkin pasukan paling kuat di dunia ini. Pembentukan. Para jenderal di pihak Soaring Immortal berteriak. Mereka sekali lagi mereformasi barisan mereka untuk memulai serangan gelombang berikutnya. Sementara itu, Hailin juga meniup klakson perangnya. Aliansi tersebut juga mundur dan mereformasi barisan mereka untuk gelombang berikutnya. Suara klakson yang keras terdengar di dalam Soaring Immortal. Gemuruh.
Lebih banyak legiun pemindahan dari sekte tersebut ke platform pertempuran. Aliansi menjadi gelisah saat melihat legiun kekuasaan karena mereka terlalu kuat. Meski jumlahnya lebih sedikit, upaya gabungan dari legiun ini pasti bisa menghancurkan mereka. Ada total 8 legiun penjajahan yang mengancam bersama dengan 8 komandan perkasa. Aura mereka menyala terang dengan nyala api yang mempermalukan matahari. Penjaga dunia menatap ke 8 legiun dan berkata dengan bebas, lumayan, kumpulkan semua legiun dari 5 kaisar. Sayangnya, satu-satunya kelemahan adalah defisit yang jelas di legiun tertentu. Pasukan Kaisar Abadi Fei dan Kaisar Abadi Qianlong hanya sebatas nama saja dengan spanduk mereka. Meskipun 8 legiun di depan memiliki panji-panji 5 kaisar, kebenarannya adalah bahwa legiun Kaisar Abadi Renxian mencakup lebih dari separuh kekuatan ini. Yang lainnya kebanyakan hanya sebatas nama saja. Sekte Soaring Immortal selalu angkuh, dan sama dengan pasukan mereka. Mereka mampu mengancam 9 dunia sementara tidak ada orang lain yang berani mengancamnya. Apalagi, 8 legiun hadir pada saat bersamaan. Siapapun pasti merasa gemetar melihat pemandangan ini, apalagi berkomentar. Namun, lipatan legiun itu diam di hadapan kritik Wordkeeper karena mereka tahu karakter perkasa seperti apa yang dia miliki bersama legiunnya. Sebutkan namamu sebelum aku membunuhmu. Penjaga dunia dengan tombaknya menunjuk ke arah seorang komandan yang kekuatan yang berada di antara rekan-rekannya. Komandan ini mengenakan baju besi berwarna merah tua seolah-olah berlumuran darah. Cahaya yang keluar dari tubuhnya lebih panas dari matahari sementara auranya mampu menghancurkannya. Terlepas dari pujiannya, dia tidak berani mengambil sikap karena dia hanya seorang junior sebelum penjaga dunia. Namaku Ma Zhenwen, di bawah panji Kaisar Abadi Renxian. Komandan ini tidak berani menunjukkan sedikit pun. Dia berkata dengan penuh hormat, ketenaranmu menggema bagaikan guntur dan kami selamanya menghormati kisah-kisah Legiun Azure Dragon. Sayangnya, kami harus melawanmu karena kami mendapat perintah. Ma Zhenwen adalah nama yang tidak diketahui oleh para pemuda, tetapi Dewa Raja Tua dari persekutuan telah mendengarkan dan berteriak dengan takjub, Jenderal Kuda yang melonjak. Nama ini lebih populer dengan karakter lama. Meskipun dia bukan jenderal terkuat di bawah Kaisar, dia memiliki kontribusi terbesar. Dia pernah menghancurkan 10 sekte, 8 negara, dan 1 garis keturunan kekuasaan dalam 1 malam. Hal ini membuatnya cukup terkenal dan memberi julukan ini. Bagus. Datang dan saksikan kehancuran Soaring Immortal. Wordkeeper dengan tenang berkata seolah ini bukan masalah besar. Jika kata-kata seperti itu datang dari orang lain, para jenderal akan marah besar saat ini. Namun, Ma Zhenwen dan yang lainnya tidak menyuarakan ketidaksenangan mereka. Mereka mengetahui cerita Legiun dan Penjaga Dunia. Ini adalah pasukan yang bisa menghentikan Ming kuno. Memang layak untuk menantang sekte mereka. Bahkan bisa dikatakan Ma Zhenwen merasa diunggulkan dalam pertarungan ini. Mulailah formasi. Dia tidak membuang waktu dan menarik napas dalam-dalam sebelum memberikan perintah. Berdengung. Cahaya tak berujung muncul dari platform dan melompat ke anggota 8 legiun. Setiap ahli menyembunyikan cahaya ini dan mendapatkan baju besi ilahi. Mereka tampak seperti dewa sekarang. Dengan ledakan kekuatan kerajaan, 8 legiun berkumpul dengan sisi depan dan belakang bertemu membentuk lingkaran. Dalam waktu singkat, legiun tersebut tampaknya menghilang dari seseorang. Selanjutnya, yang bisa dilihat hanyalah hutan senjata, semak belukar kehancuran. Ini adalah formasi pamungkas yang menyegel semua platform. Akan sangat sulit untuk menemukan jalan keluar dari formasi ini. Terlepas dari bahaya fatal yang mengelilinginya, Wordkeeper dengan tenang memerintahkan, formasi Azure Dragon 18. Berdengung, seluruh legiun berubah menjadi Azure Dragon dalam sekejap mata. Naga raksasa ini mengambil alih platform yang sekarang menjadi zona kematian karena Soaring Immortal Legion. Ada bayangan tombak dan pedang di mana-mana. Setiap langkah penuh dengan bahaya. Memperbaiki, The Soaring Immortal Legion tiba-tiba muncul kembali dalam bentuk formasi pedang yang mencoba menjadikan musuh mereka sebagai daging cincang. Ia memang mampu memotong segala sesuatu menjadi irisan daging tipis dengan kecepatan yang sangat cepat sehingga masih bisa bergerak setelah proses pemotongan. Saat kerumunan pedang itu datang, penjaga dunia memberi perintah, naga ke langit. Naga itu melompat ke atas. Meskipun 8 legiun telah menyegel platform tersebut,
namun tetap tidak dapat menghentikan pergerakan formasi drakonik ini. Dengan satu lompatan, Azure Dragon langsung menghindari formasi pedang. Rar, naga itu turun dan mencakar formasi tersebut. Cakar yang sangat tajam menyayat dada banyak ahli di Legiun Kerajaan. Brengsek, darah lebih baik. Beberapa jenderal tidak dapat mengelak tepat waktu dan terbelah menjadi dua bagian. Mereka bahkan tidak sempat berteriak. Ledakan, Soaring Immortal membalas serangan naga yang kuat ini. Formasi mereka langsung berubah menjadi segel penekan surga yang turun dari langit untuk menghentikan binatang buas ini. Langit tiba-tiba menjadi hitam dengan munculnya segel. Para pengikutnya adalah meterai seorang kaisar. Ini tampak seperti dekret kerajaan, semua orang harus bersujud saat melihatnya. Semua kejahatan akan dihancurkan. Ra, naga itu meraung dan menjadi marah. Aura drakonik yang mengerikan mengganggu langit. Pada saat ini, naga itu memiliki kecepatan yang tidak terlihat. Dengan ledakan yang memekakkan telinga, Heaven Suppression Cell terkoyak-koyak. Selanjutnya adalah seruan. Naga itu mengubah 6 salinan dan menghancurkan segala arah. Dalam sekejap mata, formasi tertinggi terkoyak. Ini adalah formasi Azure Dragon 18. Pertama, berubah dari Dragon in the Wild, dan berubah menjadi Season of Six Dragons. Sesaat kemudian, 8 legiun muncul kembali. Mereka mungkin kuat, mereka bukan tandingan formasi Azure Dragon. Seperti yang dikatakan Wordkeeper, 8 legiun itu hanya sebatas nama saja, tidak berkonsultasi dulu. Formasi tertinggi mereka jauh lebih lemah sementara 18 formasinya sama kuatnya dengan sebelumnya pada debut barunya. Mentah, keenam naga itu terus berteriak dan mengamuk di medan perang. 8 legiun dibantai, membunuh. Meski tidak cocok, Soaring Immortal masih berjuang untuk bertahan. Gelombang kombatan mendorong maju untuk menghentikan naga. Pergi sekarang. Aliansi melihat peluang dan segera bergabung ke medan perang. Mereka mengikuti para naga dan menyerang musuh yang lemah dengan sukses besar. Aliansi sangat gembira untuk bergabung kembali dengan semangat yang meningkat. Pada awalnya, Soaring Immortal tidak peduli dengan aliansi tersebut tetapi sekarang, mereka diinjak oleh aliansi tersebut. Banyak jenderal dari Soaring Immortal dengan rasa malu pada gigi tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk mengatasinya, sebagian besar pasukan mereka digunakan untuk menghentikan Azure Dragon dan tidak punya waktu untuk berdoa dengan sekutu. Soaring Immortal bukanlah tandingan kemarahan 18 formasi dari Azure Dragon. Mereka terus-menerus didorong mundur. Soaring Immortal menderita kerugian besar dalam waktu singkat. Banyak murid yang dibantai hingga membuat para jenderal tua dari Legiun kekalahan kecewa. Ini sungguh bertujuan bagi mereka. Buka formasi, gunakan vitalitas kami. Pada akhirnya, pemberi perintah dari sekte tidak tahan lagi. Setelah menerima perintah, para prajurit menawarkan energi darah mereka tanpa ragu-ragu ke medan perang. Mereka tidak punya pilihan lain saat ini. Entah dibunuh satu persatu oleh Legiun atau dilakukan habis-habisan. Ini adalah harga mahal yang harus dibayar, tetapi setidaknya masih ada peluang. Setelah tiba waktunya kartu saat mereka keluar, mungkin mereka akan mampu menghancurkan Azure Dragon dan mengakhiri legenda. Bersambung.